Mendengarkan kisah perjalanan cinta emang sering bikin kita jadi ikut kebawa perasaan banget ya nggak sih? Kadang mengingat kembali kisah perjalanan cinta itu perlu loh. Selain untuk mengingatkan kembali niat kita sama pasangan kita dulu, tentunya dengan ingat lagi perjuangan pembuktian cinta, pasti bikin kita tuh bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang cinta nih, ada kisah cinta salah satu nabi sekaligus Rasul Allah yang menurutku itu perlu banget sih buat diceritain. Soalnya kisah cinta ini benar-benar masih sedikit banget yang bahas ya guys. Padahal kisah cinta mereka itu tercatat di dalam Al-Quran loh guys. Berarti seviral itu ya kan kisah cinta Nabi Allah yang satu ini. Sampai Allah sendiri mengukir kisah pertemuan mereka di kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Nah, penasaran siapa sih Nabi Allah yang aku maksud di video kali ini? Dan bagaimana kisah cinta mereka sampai-sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran? Simak video ini sampai selesai ya guys, supaya kalian gak salah paham. Dan sebelum itu aku mau disclaimer dulu ya. Cerita ini aku ambil dari beberapa sumber dan juga firman Allah di dalam Al-Quran ya guys. Jadi apabila ada hal yang keliru ataupun kurang, please banget jangan pernah segan untuk langsung tambahin di kolom komentar di bawah, supaya kita bisa sama-sama belajar dan juga bisa lebih tahu kisah yang benar-benar selengkapnya ya guys. Sebelum lanjut tonton video ini, klik tombol subscribe-nya ya guys, supaya kalian gak ketinggalan cerita seru dan inspiratif lainnya dari channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, di video kali ini aku mau ceritain kisah cinta salah satu nabi sekaligus Rasulullah yang bernama Nabi Musa alaihi salam. Berbicara tentang Nabi Musa, kisah yang paling membekas dan lekat di hati kita yaitu tentang kisah perlawanannya terhadap kezaliman Fir'aun pada masa itu ya kan guys. Padahal di balik cerita itu ada kisah cinta yang sangat mengharukan yang gak banyak dibahas oleh orang. Kenapa kisah ini perlu banget dibahas? Karena di dalam cerita ini tuh banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, terutama untuk kita para wanita ya guys. Bagaimana kita menjadi seorang wanita yang mampu selalu menjaga diri, apalagi di zaman sekarang yang pergaulan yang begitu bebas banget ya guys. Itu perlu banget buat diri kita sebagai renungan dan juga pembelajaran agar kita itu senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi sebelum aku masuk ke cerita inti nih, aku bakal ceritain juga secara singkat kisah Nabi Musa kepada kalian dulu ya guys. Nabi Musa adalah seseorang yang dilahirkan di kalangan Bani Israel yang pada waktu itu dikuasai oleh seorang raja yang sangat kejam dan juga zolim yang bernama Fir'aun. Nabi Musa bin Ibrahim bin Kohat bin Lawi bin Yakub dan ibunya yang bernama Yukabad, ketika masih bayi nih, Nabi Musa alaihissalam diasuh oleh Fir'aun yang berkuasa di Mesir guys. Yang mana raja ini adalah seseorang yang sangat kejam dan juga sangat zalim. Fir'aun memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan, dan melakukan sesuatu semaunya sendiri pokoknya guys. Hingga akhirnya nih guys, rakyatnya itu takut banget dengan kekejaman dan perlakuan si Fir'aun. Rakyatnya itu sampai merasa tidak tentram dan juga nggak merasa tenang gitu loh. Pokoknya gelisah setiap hari. Padahal mereka itu ada di dalam rumah mereka sendiri. Sampai nih ya, saking takutnya dengan Fir'aun, ketika ada para petugas ataupun pekerja dari Fir'aun ini lewat misalkan di depan rumah ataupun di sekitar lingkungan rumah mereka. Nah, mereka itu udah merasa takut banget, khawatir banget. Apalagi kalau mereka itu berhenti di depan rumah mereka, itu bayangannya udah kemana-mana banget ya guys. Karena kita tahu ya kan, Raja Fir'aun ini memang mabuk banget dengan kekuasaan ya guys. Sampai saking mabuknya dengan kekuasaan ya guys, dia itu sampai mengklaim dirinya bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah oleh semua orang guys. Nah, kalau ada yang berani nih sampai nggak mau nyembah dia atau mengatakan bahwa dia itu bukan Tuhan, siap-siap aja mereka dapat hukuman dan siksaan yang sangat luar biasa dari si Fir'aun itu guys. Tapi guys, siapa sangka nih di masa kekuasaannya yang dianggapnya tangguh itu, keangkuhan dan kesombongannya seketika itu merasa terancam gitu loh, setelah mendengar ramalan seorang ahli perbintangan kerajaan guys. Si peramal ini tiba-tiba datang gitu menghampiri sang raja gitu, dan memberitahukan bahwa menurut firasat ilmu astronominya nih, nanti akan ada bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menjadi musuhnya
dan juga membinasakan sang raja guys. Otomatis ya kan, setelah mendengar itu, Firaun pun langsung panik yang luar biasa kan. Akhirnya sang raja pun langsung memberikan perintah kepada seluruh prajuritnya untuk membunuh anak atau bayi laki-laki yang dilahirkan di sekitar Mesir ya guys. Pokoknya dia melakukan pengamatan dan perhatian yang sangat ketat dan juga teliti kepada wanita-wanita yang hamil kala itu guys. Sampai pokoknya udah nggak ada lagi satupun bayi laki-laki yang hidup. Nah, setelah mendapatkan kabar dari para prajuritnya nih, kalau semua bayi laki-laki yang ada di lingkungan Mesir nih, mereka sudah bunuh dan bantai secara habis. Nah, akhirnya si Firaun ini merasa puas dan juga tenang gitu loh. Pokoknya si Firaun ini semakin sombong dan juga angkuh karena merasa kerajaannya ini super tangguh dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun gitu ya kan. Padahal sebenarnya dia itu nggak sadar ya guys, kekuasaan Allah itu tidak akan pernah bisa dielakkan. Sesuatu hal yang ditakdirkan untuknya pasti tidak akan pernah meleset ataupun menjauh darinya. Kelengahan Firaun itu benar-benar tidak bisa dipungkiri lagi ya guys. Laki-laki atau anak laki-laki yang kelak akan ditakdirkan untuk menghentikan kekejamannya dan juga akan melawannya suatu saat nanti, justru saat itu sudah berada tepat di dalam istananya sendiri guys, sebagai anak angkatnya. Jadi guys, sebenarnya ketika itu bayi Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai Nil akhirnya ditemukan oleh istri Firaun yang bernama Asia. Nah, ketika Firaun diberitahu oleh Asia ya kan tentang bayi tersebut, sebenarnya Firaun itu menolak gitu dan malah langsung memerintahkan prajuritnya untuk membunuh bayi tersebut. Bunuh bayi itu segera, aku khawatir bahwa inilah bayi yang diramalkan yang akan membunuhku dan menjadi musuhku suatu waktu, kata si Firaun ya guys. Janganlah kau bunuh bayi ini, dia tidak berdosa. Aku sudah tertarik dan sangat sayang kepadanya. Aku ingin mengangkat dia sebagai anak kita. Siapa tahu kelak dia tumbuh menjadi anak yang berguna dan bermanfaat untuk kita. Aku benar-benar tertarik dengan anak ini. Aku yakin kok nanti anak ini bakal menjadi anak kesayangan kita berdua. Begitu kata Asia. Lalu tak lama setelah itu, Firaun pun luluh gitu dan menyetujui permintaan istrinya itu guys. Memang ya guys, kalau emang udah takdirnya, mau dihalang-halangin pakai apa aja, pasti ketemu juga ya kan sama takdirnya. Pokoknya kita nggak bisa menghindar dengan apa yang telah menjadi takdir kita. Nah, persis dengan kisah Nabi Musa dan juga Firaun ini. Seberapapun Firaun mencoba untuk menghindar dari takdir Allah, malah justru jalannya itu terasa semakin lancar dan juga mulus-mulus aja gitu, kayak jalan tol ya kan, nggak ada hambatan apa-apapun. Semakin mencoba menjauh, ternyata malah justru semakin didekatkan ya kan. Nama Musa yang diberikan oleh keluarga Firaun memiliki arti air dan juga pohon guys, ya sesuai dengan lokasi penemuan peti bayi tersebut ya kan. Nah, Nabi Musa ini mendapatkan asuhan dan pendidikan sesuai dengan tradisi istana guys. Allah memberikannya karunia hikmah dan juga pengetahuan sebagai persiapan untuk tugas kenabian dan risalah yang diwahyukan kepadanya. Di samping itu, Allah juga memberikan karunia berupa kesempurnaan tubuh dan juga kekuatan jasmani guys. Nah, setelah Musa atau Nabi Musa ini beranjak dewasa dan sadar bahwa dirinya adalah anak angkatnya Firaun dan juga Asia ya kan. Pokoknya setelah dia sadar kalau dia itu terlahir di kalangan Bani Israel yang memang merupakan masyarakat yang sering mendapatkan perlakuan yang kejam dari Firaun ya. Setelah itu Nabi Musa pun berjanjilah kepada dirinya sendiri kalau dia akan melakukan pembelaan terhadap kaum-kaum yang lemah dan juga sering mendapatkan penindasan dari Firaun guys. Akhirnya setelah itu Nabi Musa pun pergi meninggalkan istana dan juga meninggalkan Mesir. Pokoknya mulailah sering keluar dari istana gitu loh untuk ya sekedar jalan-jalan atau apa gitu. Nah, pernah nih diceritakan ketika itu Nabi Musa sedang berjalan-jalan lah di sekitar kota Mesir gitu. Nah, di dalam perjalanannya ini Nabi Musa pun akhirnya bertemu dengan dua orang laki-laki yang sedang bertengkar gitu loh guys. Laki-laki pertama berasal dari kalangan Bani Israel dan satunya lagi merupakan hamba ataupun pengikut dari Firaun. Laki-laki pertama yang berasal dari Bani Israel ini bernama Samiri. Dia itu memiliki badan yang kecil gitu dibandingkan dengan laki-laki yang kedua, yaitu laki-laki yang merupakan pengikut dari si Firaun. Dia memiliki badan yang tinggi, kokoh dan juga besar gitu. Akhirnya si Samiri ini berteriak minta tolong kepada Nabi Musa. Kebetulan kala itu di sekitar itu kan lagi sepi banget.
Nah, mendengar teriakan si Samiri ya kan, akhirnya Nabi Musa pun mendekati kedua laki-laki yang sedang berkelahi itu dan berniat untuk menolong si Samiri itu ya kan. Nah, setelah Nabi Musa datang menghampiri si Samiri dan juga si Fatun yang sedang berkelahi tersebut, tanpa sengaja nih, Nabi Musa pun memukul si Fatun itu dengan satu pukulan yang keras ya guys, hingga akhirnya si Fatun ini meninggal dunia. Karena kita tahu ya kan guys, Nabi Musa ini mendapatkan karunia dari Allah berupa kekuatan yang sangat luar biasa ya kan. Akhirnya cuma sekali pukul aja ternyata si Fatun itu langsung meninggal dunia. Padahal Nabi Musa ini sebenarnya nggak sengaja dan nggak niat juga untuk membunuh si Fatun ya kan. Nah akhirnya Nabi Musa pun langsung beristighfar gitu loh. Karena memang Nabi Musa itu nggak niat bunuh ya kan, nggak sengaja gitu loh. Cuma mukul sekali hantam ternyata langsung tersungkur, si Fatun malah langsung meninggal gitu aja gitu kan. Nah, sejak kejadian itu, karena si Fatun ini merupakan salah satu hamba dari si Fir'aun ya kan, dan udah tahu nih si Fatun ini mati gitu, dibunuh oleh seseorang. Akhirnya Fir'aun pun memberikan perintah gitu kepada prajuritnya untuk mencari pokoknya siapa yang sudah ngebunuh si Fatun itu ya kan. Otomatis Nabi Musa juga merasa cemas gitu kan, takut ketahuan bahwa sebenarnya dialah yang telah memukul si Fatun sampai akhirnya dia meninggal ya kan. Karena pada saat kejadian itu hanya ada 3 orang saja ya kan. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Samiri dan juga si Fatun. Benar-benar nggak ada orang lagi yang melihat kejadian tersebut ya kan. Akhirnya Nabi Musa itu terus menutupi kejadian tersebut gitu loh. Pokoknya jangan sampai ketahuan gitu. Tapi ternyata nih si Samiri malah sengaja kayak mau ngejebak gitu loh. Dia mengulangi lagi cerita yang serupa dengan kejadian tempo dulu, dengan harapan Nabi Musa datang kembali untuk menolongnya dan juga membunuh lawan barunya ini. Tapi bedanya saat itu kondisi kota Mesir itu ramai gitu. Meskipun mendengar teriakan si Samiri tersebut ya kan, dia memang mendatangi si Samiri itu, mendekati si Samiri dan juga lawannya. Akan tetapi kali ini dia tidak menolong si Samiri ataupun membunuh lawannya. Nah akhirnya karena si Samiri ini merasa kesal dan juga kecewa nih kepada Nabi Musa, akhirnya si Samiri itu pun berteriak begitu keras gitu. Apakah kali ini engkau akan membunuh aku sebagaimana engkau telah membunuh seorang laki-laki kemarin? Rupanya engkau akan menjadi seseorang yang sewenang-wenang ya di negeri ini, bukan menjadi seseorang yang adil dan juga memberikan kedamaian. Begitulah kata si Samiri kepada Nabi Musa. Nah mendengar itu kan ya guys, akhirnya orang-orang yang menjadi hamba ataupun pengikut Fir'aun yang mendengar perkataan si Samiri tersebut langsung nih berniat untuk bergegas memberitahu kepada baginda raja Fir'aun ya kan. Nah, semenjak itu, Nabi Musa akhirnya menjadi buronan Fir'aun guys. Akhirnya bergegaslah Nabi Musa pun pergi meninggalkan Mesir. Nah, dalam perjalanan menuju Madian, Nabi Musa alaihi salam akhirnya berniat untuk beristirahat sejenak nih di sana. Lalu, beliau pun bertemu dengan 2 orang gadis yang menghalangi hewan-hewan ternaknya untuk mendapatkan minum di sebuah mata air gitu guys. Yang memang kala itu sumber mata air tersebut ya kan, dipenuhi dengan para penggembala laki-laki dengan hewan ternak mereka. Kedua wanita itu bernama Sofuro dan kakaknya bernama Laia. Mereka berdua itu setiap hari sabar gitu loh, menunggu para penggembala laki-laki itu pergi dengan hewan-hewan ternak mereka gitu guys. Mereka berdua ini tidak mau berbaur dengan lawan jenisnya dan juga sampai berdua-duaan gitu sama lawan jenis ya guys. Nah, ketika sudah sepi nih sumber mata air tersebut ya kan, akhirnya barulah mereka itu datang mendekat ke sumber air tersebut untuk memberikan minum kepada hewan ternak mereka. Hingga akhirnya hal tersebut membuat kedua wanita ini seringkali pulang larut gitu loh guys. Karena memang nunggu sampai benar-benar sepi banget, baru deh berani untuk mendekati sumber mata air tersebut untuk memberikan minum kepada hewan ternaknya. Nah akhirnya kisah kedua wanita ini Allah abadikan di dalam Al-Quran guys. Jadi nih guys, kisah kedua wanita ini Allah abadikan di surat Al-Qasas ayat 23. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa ketika sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang mereka ada 2 orang perempuan sedang menghalau ternaknya dari sumber air. Dia, Musa berkata, "Apa maksudmu berbuat begitu?" Kedua perempuan itu pun menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum para pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia."
Akhirnya Nabi Musa pun datang membantu kedua wanita tersebut. Nabi Musa pun membawa semua hewan ternak yang mereka bawa dan menggiring hewan ternak tersebut untuk ke sumber mata air. Nah, setelah puas nih, hewan ternaknya pun dikembalikan kembali nih kepada kedua wanita itu. Tanpa berkata sepatah apapun, Nabi Musa pun langsung pergi gitu aja gitu loh, mencari tempat untuk beristirahat. Nah, kejadian ini membuat salah satu dari wanita tersebut itu merasa tertarik gitu loh. Memang kejadian ini tidak membuat terkesan gitu untuk kakaknya Layya ya kan. Tapi kejadian tersebut memberikan kesan yang begitu dalam terhadap Safuro. Akhirnya nih, Safuro ini benar-benar nggak sabar banget untuk menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya. Karena ya kan, berkat dari pertolongan Nabi Musa, kedua wanita ini bisa pulang lebih cepat dari biasanya ya kan. Nah, sesampainya di rumah nih, Safuro dengan antusias banget menceritakan semuanya kepada ayahnya guys. Pokoknya dia berharap agar ayahnya itu bisa memberikan balas budi gitu terhadap Nabi Musa. Lalu Safuro pun berkata gitu, "Wahai ayah, jadikanlah dia pekerja kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang bisa ayah pekerjakan adalah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya." Jadi guys, ada yang menyebutkan bahwa ayah dari kedua wanita ini adalah Nabi Syuaib. Akan tetapi, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa masa pengutusan Nabi Syuaib ini dengan Nabi Musa itu jaraknya jauh banget gitu loh guys. Jadi rasanya nggak mungkin banget kalau ayah kedua wanita ini adalah Nabi Syuaib. Tapi ada yang mengatakan juga kalau ayah dari kedua wanita ini adalah seorang laki-laki yang soleh dan juga baik di Madian yang bernama Yasrun atau Yasro atau juga Sabrun. Nah, akhirnya setelah mendengar cerita dari anaknya Safuro ini ya kan, ayahnya itu langsung bertanya kepada Safuro, "Apa yang telah engkau ketahui tentangnya?" Lalu Safuro juga menceritakan bahwa laki-laki yang menolongnya di sumber mata air itu bisa mengangkat batu yang sangat besar yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang ya kan. Akan tetapi, Nabi Musa itu bisa mengangkatnya dengan seorang diri. Nah, kebetulan ketika itu memang saat di sumber mata air tersebut, Nabi Musa ini sempat mengangkat satu buah batu yang sangat besar yang menghalangi sumber mata air tersebut ya kan. Nah, hal ini ternyata dilihat oleh si Safuro, hingga akhirnya membuat dia semakin terkesan gitu dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian hal ini diceritakan juga kepada ayahnya. Lalu akhirnya ayahnya pun menyetujui permintaan anaknya itu dan meminta agar anaknya ini memanggil laki-laki yang dimaksudkan itu untuk menemuinya secara langsung gitu. Lalu akhirnya si Safuro itu pun langsung bergegas gitu mencari laki-laki yang menolongnya ketika di sumber mata air tadi. Akhirnya Safuro pun langsung bergegas mencari Nabi Musa yang telah membuatnya terpesona. Ketika sampai di hadapan Nabi Musa nih guys, Safuro pun langsung berjalan secara perlahan sambil menutupi wajahnya dengan kain jubahnya guys. Dengan malu-malu, akhirnya Safuro menyampaikan kalau ayahnya memanggilnya dan ingin membalas budi terhadap kebaikannya itu guys. Hal ini pun diceritakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Qasas ayat 25. Lalu berjalanlah keduanya kan menuju rumah Yusro yang jaraknya memang sekitar 3 mil dari sumber mata air tersebut guys. Nah, memang perjalanan ini cukup jauh ya kan, dan tidak menutup kemungkinan adanya sebuah fitnah yang mana akhirnya membuat si Safuro ini berinisiatif nih untuk jalan lebih dulu mendahului Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi Nabi Musa pun menolak permintaan tersebut. Justru Nabi Musa meminta Safuro untuk berjalan di belakangnya dan memberikan isyarat kepadanya dengan cara melemparkan batu kerikil kepada Nabi Musa manakala dia mengambil jalan yang salah. Sesampainya di rumah nih guys, keduanya disambut oleh ayahnya dengan sangat antusias dan juga hangat guys. Nah, akhirnya Nabi Musa pun menceritakan tentang dirinya dan juga alasan berhijrah ke Madian. Nah, betapa bahagianya nih Nabi Musa saat mendengar jawaban dari Yasro. Dia mengatakan begini kepada Nabi Musa, "Janganlah engkau takut, karena engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Lalu, tak lama kemudian, makanan pun dihidangkan gitu kepada Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi, Nabi Musa alaihi salam menolak hidangan tersebut, karena memang beliau itu tidak mengharapkan balasan apapun dari ayahnya ataupun kedua wanita yang telah ditolongnya itu ya kan. Akhirnya, hal ini membuat Yusro itu terkesan terhadap Nabi Musa alaihi salam. Padahal nih ya, jelas banget di wajah Nabi Musa alaihi salam betapa lelahnya dia di kala itu. Akan tetapi setelah Yusro mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah balas budi atau balasan untuk kebaikannya, melainkan merupakan sebuah jamuan untuk tamu, maka akhirnya Nabi Musa pun menerima tawaran tersebut. Saat bercakap-cakap, akhirnya Yasro berkata,
Dia, ayah kedua perempuan itu, berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Jika engkau menyempurnakannya 10 tahun, itu adalah sesuatu kebaikan darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Akhirnya Nabi Musa pun menerima tawaran tersebut, guys. Nah, akhirnya Nabi Musa pun menikah dengan anaknya yang bernama Soforo. Selama 10 tahun nih guys, Nabi Musa alaihi salam tinggal di Madian bersama anak dan juga istrinya. Dan setelah itu, Nabi Musa bersama istri dan juga anaknya kembali lagi ke tanah kelahirannya di negeri Kinanah. Nah, di tengah perjalanannya nih guys, dan Nabi Musa pun pertama kalinya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sebelum menikah dengan Safuro, beliau ini belum diangkat dan juga diutus sebagai rasul ya. Jadi wahyu pertama kali yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam yaitu ketika Nabi Musa alaihi salam telah menikah dengan Safuro dan juga memiliki anak darinya. Oke guys, itu tadi kisah pertemuan pertama Nabi Musa alaihi salam dengan cintanya yaitu Safuro yang memang tertulis jelas di Al-Quran ya guys. Semoga setelah tahu kisah ini, rasa cinta kita kepada Allah dan juga para utusannya akan semakin kuat ya guys. Terakhir aku ucapkan mohon maaf banget apabila ada salah-salah kata. Dan terima kasih banget untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terakhir jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys. Karena aku gak sabar banget pengen ceritain kisah yang lebih seru dan inspiratif lainnya ke kalian di channel aku. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.